Halo, selamat pagi anak-anak TKKB Mahakam MCLC. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik-baik semua ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan kembali belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan itu sebagai penguat kita, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sebagai kekuatan baru juga bagi kehidupan kita. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama satu di dalam doa agar kegiatan kita saat pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, semuanya boleh lipat tangannya di rumahnya masing-masing. Kita tutup mata bersama. Kembali ya Bapak, saat pagi hari ini kami datang dan mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan, sepanjang malam yang indah, Kau telah menjaga, melindungi, menyertai Tuhan kami semua, terutama anak-anak-Mu TK, KB Mahakam, MCLC Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan untuk bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ada. Saat pagi hari ini kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau tanamkan di hati kami supaya dapat menjadi berkat kekuatan penuh Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang ada ya Bapak. Biarlah firman-Mu Tuhan bekerja menjadi buah yang baik bagi kehidupan mereka. Biarlah mereka Tuhan dapat membagikan tentang kebenaran firman-Mu kepada orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Oh Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Engkau sucikan, kuduskan kami yang ada, supaya kami layak Tuhan di hadapan-Mu dan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, terpuji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang Miss Nita kasih judul di sini, perempuan di dekat sumur. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak pernah nggak lihat sumur? Pasti pernah ya lihat sumur. Kalau sumur itu bentuknya gimana? Ada yang tahu nggak? Iya, kalau sumur itu bentuknya lingkaran atau bentuknya bulat. Terus kalau sumur itu dalam nggak? Ya, kalau sumur itu dia dalam. Sumur itu harus dalam ya, supaya airnya itu bisa tertampung di dalam situ. Nah, saat pagi hari ini kita nggak akan bahas soal sumur, tapi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, semuanya boleh buka kitabnya ya. Di dalam kitab Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-42. Nah, di sini panjang ya ayatnya, nanti anak-anak boleh baca di rumah. Nah, sedikit Miss Nita mau bahas di sini apa sih sang pautnya. Kok di sini Miss Nita malah membahas perempuan di dekat sumur? Ngapain sih perempuan itu di dekat sumur? Atau biasa kalau perempuan itu disebut ibu-ibu, atau ibu-ibu itu ngapain sih di dekat sumur? Dia sedang melakukan apa? Dia sedang melakukan kegiatan seperti apa sih di dekat sumur? Nah, di sini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhannya. Nah, pada suatu ketika Yesus bersama murid-muridnya menepi di sebuah tempat bernama Sikar. Nah, di mana tempat tersebut dihuni oleh orang-orang Samaria. Nah, ketika murid-muridnya berangkat mencari makanan, Yesus pun berjalan-jalan di tempat tersebut. Yesus berkeliling tersebut hingga dia merasa lelah. Nah, Yesus itu berada di dekat sumur. Nah, duduklah Yesus di dekat sumur tersebut. Waktu itu kira-kira pukul 12 siang lah. Yesus itu beristirahat di situ sambil menunggu murid-muridnya yang sedang berjalan ke kota untuk mencari makanan. Nah, Yesus beristirahat di dekat sumur. Nah, sambil Yesus beristirahat, datanglah dari kejauhan Yesus melihat ada seorang perempuan Samaria. Dia sedang berjalan ke arah sumur yang dimana sumur itu tadi tempat Yesus beristirahat. Nah, ketika sampai di situ
Perempuan Samaria itu ingin apa? Ingin menimba air dari sumur tersebut. Nah, sumur tersebut itu mereka sebut sumur Yakub ya, bapaknya Yusuf, karena tempat itu diberikan Yakub kepada Yusuf. Makanya mereka sebut di situ adalah sumur Yakub. Nah, saat Yesus meminta air kepada perempuan tersebut, nah perempuan tersebut malah menjawab di ayat yang ke-9, perempuan itu menjawab, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kata perempuan itu ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, kata perempuan itu kepada Yesus. Nah, kalau kita pikir-pikir, baik nggak sih perkataan yang seperti itu? Tentunya perkataan perempuan itu tidak baik. Karena apa? Karena kita sebagai umat manusia itu tidak ada bedanya di mata Tuhan. Kita semua itu sama, kita itu derajatnya sama, mau kaya mau miskin, kita semua itu derajatnya sama di mata Tuhan. Tetapi perempuan itu berkata demikian kepada Yesus. Luar biasa ya perempuan Samaria itu. Ternyata karena begitu dahsyatnya kuasa Tuhan dalam kehidupan perempuan Samaria itu, Tuhan pun menunjukkan apa yang harus Tuhan melalui Yesus ini. Tuhan tunjukkan kuasanya itu tadi. Nah, Yesus pun mengatakan kepada perempuan itu untuk apa? Untuk memberikan air kepada Yesus. Supaya apa? Supaya perempuan itu mendapatkan air kehidupan. Air kehidupan itu apa sih? Air kehidupan itu adalah sesuatu yang kekal dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan mau nggak memiliki air kehidupan? Pasti mau ya, semuanya pasti menginginkan air kehidupan supaya kita memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan yang layak di mata Tuhan. Nah, saat pagi hari ini Miss Nita mau mengajarkan tentang apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, perempuan Samaria itu setelah mendengar itu, lalu dia berjalan ke arah daerah Sikar itu tadi. Dia memberitakan apa yang telah dia dengar, apa yang dia tadi tuh temui di sumur itu. Dia mengatakan bahwa dia menemui Mesias. Siapa sih Mesias? Mesias itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu apa? Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita tahu kalau Yesus itu diutus untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, dosa kita semua. Makanya Yesus diutus untuk ke dunia untuk menebus dosa kita sebagai orang yang berdosa, yaitu umat manusia. Nah, di sini juga Tuhan menjanjikan keselamatan bagi kehidupan kita. Beberapa hal yang akan kita pelajari ini, nah, seperti mengajarkan kepada anak-anak untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian menjadi orang, jangan menjadi orang yang keras hati. Baik nggak kita nih menjadi orang tidak baik? Alangkah baiknya kita menjadi orang yang lemah lembut, tulus, ramah. Untuk apa? Agar kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nah, memberitakan kebenaran akan menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, yang Tuhan cintai, kita itu menjadi orang yang taat akan Tuhan. Kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang pertama kali memberitakan kebenaran, berkat anugerah Tuhan akan mendapatkan keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, hari ini Miss Nita hanya mengajarkan tentang apa sih yang harus kita lakukan
apa sih yang kita harus kerjakan sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, anak-anak yang Tuhan cintai, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Kita tidak boleh mengeraskan hati, kita harus percaya bahwa apa yang telah Tuhan katakan melalui anaknya Yesus itu adalah suatu kebenaran. Nah, kita sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, kita harus menjadi orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, karena untuk mencari kebenaran itu tidaklah mudah. Untuk mendapatkan suatu kebenaran itu bukanlah hal yang mudah, tapi dengan caranya Tuhan melakukan semua sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, anak-anak yang Tuhan kasihi dalam kehidupan kita. Nah, Misita membacakan satu ayat ya di dalam Yohanes 4 ayat yang di dalam Yohanes yang keempat ayat yang ke-24 dan yang ke-26. Misita akan bacakan. Allah itu roh, dan barang siapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, di ayat 24. Dan di ayat yang ke-25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Katanya Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata kepada engkau. Luar biasa ya. Ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada anak-anak, nah Allah itu adalah roh. Nah, ternyata Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mau gak menyembah dalam roh dan kebenaran? Ya, anak-anak harus mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, seperti yang perempuan Samaria itu percaya bahwa Mesias itu akan datang, yaitu Kristus. Nah, dia tidak mengenal Yesus, tapi dia mengetahui Kristus. Dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata kepada engkau. Nah, disitulah perempuan Samaria itu menjadi sadar, dan dia setelah dia mengetahui hal tersebut, dia pun memberitakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di daerah Sikar itu. Dan mereka sama-sama menerima berkat keselamatan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, terpuji nama Tuhan. Mungkin pagi hari ini itu saja yang bisa Miss Nita sampaikan. Miss Nita mau anak-anak bisa menjadi orang yang lebih taat, orang yang takut akan Tuhan, orang yang lebih mengenal Tuhan, percaya dalam kehidupan anak-anak bahwa Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan anak-anak. Jangan pernah merasa anak-anak ini adalah orang yang hebat, orang yang tinggi, luar biasa, orang yang kaya, mempunyai ini dan itu, karena kita semua ini di mata Tuhan itu sama. Tuhan tidak membeda-bedakan antara si kaya, si miskin, atau kamu orang mampu, kamu orang susah, kamu mungkin punya mobil, kamu punya rumah bagus, terus temanmu tidak memiliki apa-apa. Tuhan tidak memandang seperti itu, tapi Tuhan memandang iman kita. Tuhan memandang apa yang kita yakini, apa yang menjadi kekuatan dan peneguh kita dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan lihat. Nah, saat walaupun kamu memiliki sesuatu, memiliki segalanya, tapi saat kamu tidak memiliki iman, tidak ada keselamatan yang datang di dalam hidupmu. Makanya mulai dari sekarang, dari anak-anak, belajarlah untuk lebih percaya lagi. Mungkin anak-anak bingung ya, Miss, mungkin aku harus ngapain ya biar Tuhan itu tahu kalau aku ini percaya sama dia. Nah, anak-anak kan bisa memulai dengan hal yang kecil-kecil, dengan berbuat yang melakukan perbuatan yang disenangi Tuhan. Itu adalah berbuat baik, tidak menyakiti orang lain. Itu yang Tuhan senangi. Tuhan senang kepada anak-anak yang baik, yang taat. Itu Tuhan senangi. Nanti saat kamu sudah beranjak dewasa, kamu akan mulai, karena sesuatu yang tertanam dari kecil, sesuatu yang terbaik yang sudah kamu tanam dari usia muda akan terbawa saat kamu usia dewasa. Nah, begitu juga dalam kehidupanmu, Tuhan akan lebih memperhatikan apa yang kamu kerjakan dalam kehidupanmu saat kamu menjadi orang yang lebih taat kepada Tuhan. Ya, demikianlah cerita firman Tuhan yang bisa kita bagikan pada saat pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa.
Benar ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang perempuan Samaria Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, yang Tuhan, oh Tuhan Engkau gunakan dia untuk memberitakan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan untuk daerah tempat tinggalnya itu. Kami yakin Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang ada juga, kami mau menjadi seperti perempuan Samaria itu. Tuhan, kiranya Kau pakai anak-anak-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menyenangkan, memuliakan hatinya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, terpuji nama Tuhan. Miss Nita mau sedikit mengingatkan, karena sekarang kita masih dalam keadaan keadaan sulit ya, karena suatu penyakit yaitu COVID. Miss Nita harap anak-anak tetap jaga kesehatan ya, habis bermain usahakan selalu cuci tangan, hidup bersih dan sehat ya. Selalu kalau keluar itu pakai maskernya supaya kita tidak tertular penyakit. Nah, itu aja Miss Nita bisa sampaikan. Sampai jumpa lagi di waktu berikutnya.